Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Zulfa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal program kreativitas mahasiswa, yaitu kajian tentang kesenian Islam di pedesaan. Fungsi kesenian hadroh dalam masyarakat di Desa Tambak Mas. Latar belakang masalah, salah satu jenis kesenian dahulu yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam adalah lewat seni musik. Seperti yang diungkapkan oleh Doyana Kusuma dalam Amir Pasaribu 1986. Musik merupakan suatu bahasa atau alat komunikasi dari perasaan-perasaan. Bahkan hingga saat ini, musik telah menjadi bagian integral yang harus dikembangkan di tengah masyarakat, serta memiliki peran dalam aktivitas masyarakat seperti dalam bidang pekerjaan, pelatihan, perfilman, kesehatan, bahkan digunakan dalam syair agama. Hadrah atau lebih populer dengan sebutan terbangan, perkembangannya tak lepas dari sejarah dakwah Islam. Makna hadroh dari segi bahasa diambil dari kalimat bahasa Arab, yakni hadroh, yudiru, atau hadron, atau hadrotan yang berarti kehadiran. Kesenian hadroh ini dimainkan dengan jumlah orang yang cukup banyak, sekitar 15 orang untuk memainkan alat musiknya. Lalu sekitar 2-3 orang untuk vokal dan juga backing vokalnya. Seni hadroh ini diperkirakan mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada abad ke-13 Hijriah dibawa oleh seorang ulama besar dari negeri Yaman yang bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi 1259 sampai 1333 Hijriah atau 1839 sampai 1931 Masehi. Ia datang ke Indonesia dengan misi dakwah Islam. Tujuan didirikannya hadroh adalah untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian budaya, khususnya kesenian budaya Islam, menambah rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Biasanya hadroh digunakan untuk menyemarakan acara-acara yang sedang berlangsung. Kesenian hadroh merupakan salah satu kesenian khas Islami yang selalu mendapat tempat di hati umat Islam. Hadroh juga biasanya ditampilkan saat kegiatan keagamaan, di masjid-masjid, atau pada saat pengajian. Sementara itu, untuk hiburan biasanya ada di acara pernikahan atau hitanan. Rumusan masalah. 1. Mengapa seni hadroh dapat berkembang di pedesaan? Kedua, apa faktor-faktor yang menyebabkan seni hadroh berkembang di pedesaan? Yang ketiga, bagaimana dampak dari keberadaan seni hadroh dalam kehidupan religius masyarakat di pedesaan? Tujuan mengetahui sebab seni hadroh dapat berkembang di pedesaan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor penyebab seni hadroh berkembang di pedesaan. Yang ketiga, mengetahui dampak dari keberadaan seni hadroh dalam kehidupan religius masyarakat di pedesaan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami kenyataan yang terjadi di lapangan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif dengan maksud agar lebih memahami secara mendalam tentang kajian kesenian di Islam pada pedesaan. Kesenian adalah ungkapan rasa halus dan suci yang diaplikasikan melalui ciptaan buah pikiran manusia yang hasilnya mengandung suatu unsur keindahan. Sedangkan kesenian Islam sendiri merupakan segala hasil usaha dan juga upaya
buah pikiran dari kaum muslim untuk menghasilkan suatu yang indah. Seni Islam dapat juga diberikan batasan sebagai suatu seni yang dihasilkan oleh suatu seniman atau sainer muslim atau juga dapat berupa seni yang sesuai dengan yang dibayangkan oleh seorang muslim. Fungsi dan manfaat. Hadroh memiliki fungsi dalam melakukan penyebaran dari agama Islam dalam metode hiburan dikarenakan pada hadroh sendiri akan membawa orang-orang untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Masyarakat setempat juga sangat mengapresiasi kesenian hadroh ini. Mereka juga sangat senang dan juga terhibur karena penampilan yang tidak membosankan dan mempunyai variasi baru pada setiap bunyi dari alat musiknya. Membuat masyarakat setempat selalu bersemangat dan ikut bersolawat. Jenis penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun juga tulisan. Teknik dan instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada observasi itu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan juga psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan juga ingatan. Wawancara ini mengetahui tanggapan dari responden mengenai bagaimana seni hadrah dapat berkembang di pedesaan tersebut. Yang ketiga, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental atau itu dari seseorang. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.